Kita harus kenal dulu siapa kita. Kita itu ciptaan pribadi. Ciptaan ada tubuh dan roh yang bertumbuh dan berkembang dari sejak dalam kandungan sampai kematian. Nah, ini kita. Jadi remaja itu adalah ciptaan tubuh dan roh yang sedang berkembang, bertumbuh dari dalam rahim. Kenapa? Karena kenakalan remaja tidak mungkin berdiri sendiri. Itu mulai dari dalam kandungan ibunya, bagaimana dia dibesarkan di dalam keluarganya, sampai bagaimana dia berinteraksi, berkomunitas dengan pihak luar. Itu pasti terjadi. Ya, itu dialami semua remaja. Bagaimana sikap, tindakan, tutur kata orang tua di dalam kehidupan pertumbuhan jasmaninya itu berdampak. Ya, bullying itu kan dimulai dari rumah, bukan dari luar, dari rumah. Kita sering memberikan stigma atau pernyataan-pernyataan kepada diri atau orang lain. Kedua, pribadi. Kita itu as a personal being. Jadi sebagai pribadi yang memiliki kebebasan dalam berpikir. Anak-anak itu punya kebebasan sendiri, punya imajinasi sendiri, punya kehendak sendiri yang berbeda dengan orang dewasa dan orang tua. Dan itu seiring dengan pengetahuan yang diterimanya, baik langsung dari papa mamanya atau dari media yang tersedia. Dan konteksnya saat ini media yang tersedia adalah media sosial. Televisi sepertinya mulai digeser, mulai mengalami kemunduran. Radio terlebih lagi juga mulai mengalami penggeseran. Tetapi media sosial itu seperti teman dekatnya dia. Itu yang terjadi pada diri anak-anak, bukan hanya mulai remaja, jadi mulai umur TK sudah mulai itu diajarkan dan mulai dialami oleh setiap anak-anak. Mereka punya kebebasan berpikir pada konteksnya. Nah, ini yang menjadikan cikal bakal apa yang terjadi pada diri remaja dan next-nya pada masa dewasanya dan masa dia menjadi orang tua dan selanjutnya. Jadi harus kita sadari tiap orang itu punya kebebasan, tapi kebebasannya sudah rusak, sudah salah arah. Karena di dalam dan di luar itu tidak membentuknya menjadi manusia yang bertanggung jawab pada dirinya dan orang lain. Tadi sudah disinggung oleh Pak Pendeta Temi mengenai fakta di dalam setiap orang itu ada dosa dan dosa aktual. Itu fakta dari mulai dari dalam kandungan. Pemazmur mengatakan bahwa sejak dalam kandungan aku sudah berada dalam keberdosaan. Bahkan kita tahu bahwa tanpa kita diajarkan berbuat dosa, tutur kata kita mungkin meniru dari media yang ada atau orang tua kita yang cekcok di rumah atau tetangga kita yang kita dengar perkelahian mereka, itu menimbulkan dorongan untuk meniru. Manusia itu makhluk peniru, paling mudah meniru. Remaja meniru perilaku ayahnya, ibunya, kakaknya, atau juga orang-orang yang nampak lebih dewasa atau lebih berumur dari dirinya. Nah, muncullah aktual sin ini, yaitu sesuatu yang nyata di dalam kehidupan manusia. Kita tidak perlu kaget ketika ada anak remaja melakukan tindakan seperti itu. Dia peniruan. Kita imitasi. Seharusnya kita mengimitasi karakter Kristus. Tapi faktanya karena dosa kita lebih mudah. Tadi dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa. Iya, karena kita imitasi. Sangat berkreativitas untuk mengimitasi, termasuk di dalam petugas-tugas apapun, pekerjaan apapun, paling mudah kita mengerjakan yang seperti itu. Karena apa? Manusia pribadi punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi. Nah, dua hal ini saja menjadi bahan perenungan kita sebagai remaja. Mari kita lanjutkan. Aku, nah ini saya sedang memberikan gambaran saya, individu, aku dan diriku. Remaja itu tidak bisa mengenal diri sendiri secara utuh.
dia akan dididik, dilatih, dibimbing oleh ibunya kalau dia perempuan, atau oleh ayahnya kalau dia laki-laki, atau kedua orang tuanya membimbing tidak berdasarkan pada jenis kelamin. Karena konstruksi di dalam masyarakat kita itu kebapaan atau patrilineal, biasanya urusan untuk membimbing, memperkenalkan diri sang anak itu ibu, kan aneh. Ini ada ironisnya, bapak yang mempunyai nama tapi ibu yang mendapatkan pekerjaan. Jadi ibu itu sebagai reproduksi tapi juga sebagai yang menjadi produktif, kreatif di rumah. Aku dan diriku mengenal diri itu penting, anak-anak itu dikenalkan dulu. Nah, seringkali baik itu mulai dari TK atau sebelum TK, SD, SMP, SMA, perguruan SMA dan perguruan tinggi, seringkali kita menemukan anak-anak itu, kita itu belum mengenal diri sendiri. Perlu diperkenalkan siapa dirinya, jati dirinya sendiri. Ya, pernah satu ketika satu candaan ditanyalah seorang anak TK ditanya tentang asal usulnya. Jadi si ibu ini, yang guru TK ini memberitahukan kepada anak-anaknya, diberi tugas, siapa kamu, coba ceritakan dari mana kamu berasal. Lalu si anak ini dengan polosnya diceritakanlah kepada ibunya, ibunya memberitahu kepada ayahnya bahwa si anak kita sedang bertanya tentang dari mana asalnya dia. Si ibu mungkin salah tafsir, lalu memberitahu kepada ayahnya, ayah, ini anak kita sedang bertanya, siapakah saya, dari mana saya berasal. Si ayah dengan cepat-cepat mencari sumber referensi di berbagai toko buku, lalu pulang dengan begitu tergesa-gesa, lalu dia belajar, lalu dia sampaikan, nak, kamu itu dari sini. Jadi dia jelaskan secara biologis. Si anak kebingungan, keheranan, dan sangat membuat dia cemas. Karena ini apa ini? Pelajaran seperti apa ini? Si ayah tidak memahami kebutuhan si anak, si ibu tidak mengerti pertanyaan si anak. Ini yang terjadi. Aku nggak kenal diriku. Si guru memberikan pertanyaan, memberikan tugas, tidak jelas kepada anak-anak. Akibatnya terjadilah confuse, kebingungan, baik pada diri anak, pada diri orang tua. Tidak memperkenalkan anak itu dengan tepat. Akhirnya anak, saya sebagai pribadi tidak kenal diri sendiri. Nggak kenal diri itu bisa menimbulkan problem yang baru dalam hidupnya. Yang kedua, aku dan keluargaku. Di dalam keluargaku, ayah dan ibu, ada kakak dan adik dan anggota keluarga lain. Maksudnya mungkin ada asisten rumah tangga di dalam keluarga itu, atau ada yang menginap atau yang tinggal bersama dengan keluarga itu. Nah, ini mesti harus ada sebuah arahan, panggil ke ayah, panggil ke ibu. Jadi bukan hanya bicara soal umur, tapi panggilan dan tata aturan itu menjadi sebuah pembentukan karakter ini anak. Ketiga adalah aku dan temanku. Aku bukan sendirian, ada yang lain. Dan saya masih ingat betul bagaimana saya mulai masuk sekolah waktu umur 4 tahun setengah. Mengapa saya umur 4 tahun setengah masuk sekolah SD kelas 1? Karena teman-temanku waktu itu, begitulah kira-kira, sudah pada sekolah semua. Memang umurnya di atas saya 1 tahun. Sudah wajar dia sekolah. Tapi saya dengan dia sering bermain. Teman-teman saya bermain dan tiba-tiba sekolah pakai baju seragam sekolah. Saya tidak, lalu saya minta sama papa mama, saya pun mau sekolah. Ikut sekolah. Dan itu berdampak gitu. Aku dan temanku, aku bukan sendirian. Nah, yang terakhir itu adalah aku dan mainanku. Nah, ini yang ada. Aku dan mainanku. Apakah itu boneka, mobil-mobilan, dan sebagainya. Dan sekarang, anak-anak remaja sekarang
Mainanku lebih penting dari diriku, mainanku lebih penting dari keluargaku, mainanku lebih penting dari temanku. Apa itu? Handphone. Itu anak remaja sekarang. Games. Itu kenyataannya. Jadi saya melihat dari survei di rumah saya, 3 anak remaja, nampaknya aku dan mainanku itu lebih prioritas, lebih unggul dibandingkan aku dan diriku. Misalnya anak-anak remaja itu lebih banyak membuang waktu yang cukup banyak untuk mainannya di handphonenya. Dan bagaimana mengatasi padahal di handphonenya atau di laptopnya atau di komputernya, tentu banyak sekali di sana hal-hal yang bisa membawa dia ke dalam kejahatan. Ini yang terjadi. Nah, ini harus kita ketahui dulu ya untuk kita semuanya. Lalu kemudian dosa seksual. Lalu apa lompatannya ke dosa seksual? Kita lihat ternyata di mainanku, di dalam keluarga, dalam hubunganku itu terjadi. Dosa seksual dimulai dalam keluarga. Keluarga yang tidak memperkenalkan siapa anaknya dan bagaimana situasi anak ini, dia jelas-jelas melakukan hal-hal yang nanti buruk. Tadi 4 tadi yang saya katakan tadi, ya, aku dan diriku, aku dan keluargaku, aku dan temanku, dan aku dan mainanku. Ini fakta. Dan akibatnya kata kunci dari sini muncullah dosa seksual. Mengapa? Karena ini tidak diperkenalkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya, oleh komunitasnya, oleh temannya. Belum lagi nanti saya tulis aku dan gerejaku, dan aku dan pendetaku, aku dan sekolahku, aku dan apalagi namanya. Yang paling utama sebenarnya aku dan Tuhanku. Tetapi faktanya yang 4 ini menjadi pembentukan karakter remaja. Suka enggak suka, di sini dibicarakan tentang siapa Tuhanmu, siapa dirimu, siapa yang ada di dalam kehidupan. Apa yang terjadi di dalam dirimu dan dalam keluarga. Dosa seksual muncul. Kenapa? Kalau di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, itu selalu berkaitan dengan penyembahan berhala. Karena menyembah berhala merupakan perjinahan rohani. Jadi kalau kita melihat dan mempelajari seluruh struktur penulisan narasi Alkitab, kita akan menemukan bahwa penyembah-penyembah berhala itu memberikan keluasan dan kebebasan manusia melakukan tindakan perzinahan, pernikahan sejenis, pernikahan poligami dan sebagainya sampai kepada pelecehan seksual itu terjadi. Ada orang-orang yang melakukan namanya pelacuran bakti terjadi. Itu karena penyembahan berhala. Jadi siapa yang disembah, seperti itulah diri orang itu dibentuk. Jadi kalau kita tidak beribadah dengan benar, tidak menyembah Tuhan yang benar, tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka tidak mungkin kita mengenal diri kita, dan kalau kita tidak mengenal diri kita akan mengalami satu kondisi jebakan dosa seksual. Dosa seksual itu sekali dilaksanakan, dikerjakan, itu seumur hidup tersimpan. Seperti, saya mau katakan, seperti dosa atau perbuatan ngedrak. Kemarin saya bicara tentang drug ya, di dalam sesi yang pertemuan yang mau webinar yang lain. Di sini jenis bentuk dosa seksual, perzinahan dan pornografi dan porno aksi. Tadi saya katakan tadi, di mainan ini, di mainanku ini, itu luar biasa ditampilkan tanpa kita minta, tanpa kita upload, tanpa kita submit, tanpa kita, itu bisa muncul, diberikan oleh temanku atau keluargaku yang tanpa dia sadari dia menampilkan. Ada orang tua yang tidak menjaga kehidupan suami istrinya yang betul-betul dijaga kesopanannya. Ada seperti itu. Jadi perzinahan, pornografi, porno aksi terjadi. Itu yang menyebabkan terjadi kerusakan di dalam
neurologisnya, pemikirannya, rusak syaraf-syarafnya. Homoseksual muncul, lesbian muncul, kelainan seksual ada, pelecehan seksual terjadi. Anak perempuan diremehkan, direndahkan, dilecehkan, lalu anak laki-laki merasa diri yang paling super, paling arogan. Itu sebenarnya bagian daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Karena itu ini terlepas dari dia beragama apapun, kepercayaan apapun, ini menjadi tawaran dunia, dan dunia menawarkan ini begitu rupa. Kita bisa tahu bahwa perundang-undangan di berbagai negara yang mengizinkan pernikahan sejenis mendorong makin pesat tingkat perzinahan dan pornografi. Bahkan berdasarkan survei, kita bisa cek itu di Google ya, bahwa begitu banyaknya pelaku-pelaku seksualitas ini dari mulai anak-anak. Ya, menakutkan dan mengerikan ya kalau kita melihat mereka melakukan kejahatan ini. Anak-anak melakukan seksual bebas dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan ada yang mau menikah pun, bahkan sudah menikah pun melakukan seks bebas. Berikutnya adalah apa hubungannya dengan bullying atau dosa perkataan. Yang menarik di dalam konteks saat ini, karena sudah menjadi global, tadinya lokal, ya lokal itu jadi hanya segmentasinya, hanya urusan seks saja atau bagian seks. Ternyata di dalam perkataan pun muncul kata-kata yang berasal dari seksualitas atau dari kata-kata yang berasal dari hal-hal yang cemar. Di dalam Matius 12 ayat 37 dikatakan, menurut ucapanmu kau dibenarkan, menurut ucapanmu kau dihukum. Dan perkataan-perkataan yang muncul di dalam zaman sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini atau anak-anak remaja saat ini, keluar kata-kata yang luar biasa kasarnya ya. Kebohongan muncul, berita hoax muncul, tidak berkata yang benar, kasar, melukai, menghina, melecehkan, dan merendahkan. Itu terjadi. Itu terjadi tiap hari. Kita dengar, kita lihat. Ngomongnya tidak tepat, kasar sekali. Dan keluarlah kata-kata, pilihan kata yang berasal dari urusan dosa seksual. Dan kita tahu bahwa itu meresap di dalam hati orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi kata-kata kita itu berasal dari hati kita. Dan hati kita itu adalah hasil dari pembentukan yang ada secara internal maupun secara eksternal. Dari dalam diri, keluarga, maupun di lingkungan yang lain. Yang pasti itu muncul ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dan jelas sekali hati-hati dengan lidah. Kita menghina, melecehkan, merendahkan manusia dengan kata-kata yang kasar. Itu yang terjadi. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini karakter orang berdosa. Kalau saya membaca Roma pasal 1, tentu saya tidak baca secara menyeluruh, karena tentu panjang sekali. Ayat 18 sampai 32, tetapi saya membacanya beberapa ayat penting. Misalnya saja saya membaca dari Roma pasal 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saling mencemarkan tubuh mereka. Dan betul-betul bukan hanya mereka berdosa kepada Allah, tapi Allah menyerahkan orang-orang jahat ini kepada keinginan hatinya. Ini sesuatu yang hukuman Tuhan yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Karena Tuhan tidak lagi memberi kesempatan bagi orang itu bertobat, tetapi orang-orang yang seperti ini dibiarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya banyak orang jahat, banyak orang yang sejak remaja juga tidak bisa berubah. Sulit, kalau Tuhan tidak bertindak, tidak mungkin dia berubah.
Dibebaskan, saling mencemarkan. Di sini kata mereka. Itu sebabnya komunitas seperti ini banyak di dalam dunia. Hai remaja, ingatlah dan pastikanlah siapa temanmu. Apa yang menjadi hal yang penting dalam hidupmu. Karena kalau sudah Tuhan berkata, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26, saya bacakan lagi. Kaitannya tadi ayat saling mencemarkan tubuh mereka di ayat 25 ya. Kalau kita baca ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji dan selama-lamanya. Tadi kaitannya seksual dan bullying tadi. Jadi mereka melakukan itu dan kata-kata yang keluar adalah berasal dari perbuatan yang jahat itu. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan. Memalukan, mereka sangat memalukan. Jadi itu bagi kita itu memalukan, bagi mereka dipuaskan. Itu dari remaja sudah terjadi. Dari remaja sudah terjadi. Pacaran, ciuman, begitu masih remaja pacaran, ciuman, mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang luar biasa. Lalu muncul kata-kata yang menajiskan dan mencemarkan. Kemudian kita lihat di ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Melakukan apa yang mereka tidak pantas. Ini karakter orang berdosa. Jadi ini bukan karakter orang percaya ya. Karakter orang berdosa, saya berharap dan saya berdoa tidak ada satupun remaja yang mengikuti webinar ini melakukan hal yang seperti itu. Godaannya, setan berusaha mencobai orang percaya untuk hidup dalam kejahatan ini dengan berbagai sarana yang manusia buat. Tadi, mainan tadi. Apa yang engkau gunakan, apa yang kau perlukan, dan apa yang engkau manfaatkan di bumi ini. Setan bisa pakai itu untuk melakukan dorongan untuk kita melakukan kejahatan yang sama. Kedua, orang dunia, orang jahat selalu berjuang membawa manusia terjebak dalam kejahatan. Kelompok, teman. Pilih teman itu perlu. Maka orang tua di sini sangat berperan sekali untuk menemukan dan mengetahui siapa teman dari anak-anaknya. Ya, pencobaan datang dari setan, jangan buka peluang. Jadi kalau jelas anak itu melakukan kejahatan, orang tua harus tindak dan anak harus diberitahu. Dan anak-anak harus menyadari apa yang diberikan oleh orang tua itu adalah suatu perintah yang baik untuk kenyamanan, keamanan, dan masa depan yang baik. Upaya menghadapi kejahatan seperti itu yaitu ibadah, memuji Tuhan, memuji-muji Tuhan, lalu mengisi pikiran dengan sebanyak mungkin buku-buku yang berkualitas, bergaul dengan sesama yang takut akan Tuhan, latih berkata-kata dengan baik. Lalu tadi sudah dikatakan oleh Pak Pendeta, kalau ada dosa seperti itu, jangan didiamkan, segera minta ampun. Segera minta ampun. Jangan dibiarkan, jangan membiarkan dosa itu bercokol berlama-lama menjadi warisan bagi hidupmu. Tapi itu harus dibuang, disingkirkan. Minta ampun setahap demi setahap. Konseling khusus. Jadi bagi mereka, saya ingatkan untuk yang remaja, yang sudah terjebak, terikat oleh dosa seksual, dosa pornografi, dosa kata-kata kotor, kata-kata najis, kata-kata cemar, bertobatlah. Kalau tidak, ya tidak ada perubahan. Jangan sampai Tuhan mengatakan Allah menyerahkan mereka. Berarti tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan dia akan terus merusak. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak mengenai homoseksual, terutama di luar sana mengenai pernikahan sejenis? Pernikahan Kristen nggak ada pernikahan sejenis. Pernikahan Kristen itu adalah pernikahan dua jenis, laki-laki dan perempuan yang dewasa. Jadi yang dewasa ya, bukan anak-anak. Nah, itu yang perlu itu sebabnya Adam dan Hawa waktu diciptakan Tuhan
Tuhan nggak kasih dia diciptakan jadi remaja dulu ya, masa puber dulu, saling kenalan dulu kalian ya, nah pacaran. Oke sudah waktunya, oke datang kepadaku, aku berkati kalian gitu, enggak. Sudah mateng, sudah dewasa, sudah siap reproduksi, sudah siap mengelola bumi, sudah siap melakukan dengan segala pikiran yang diberikan. Tapi faktanya apa? Kondisi sekarang ini dosa membuat segalanya sungsang, rusak, kacau, dan Allah yang salah. Pernikahan Kristen tidak pernah yang namanya sejenis homoseksual atau lesbian. Nah, kalau ada lembaga tanda kutip, gereja tanda kutip, bukan gereja Tuhan pastinya itu, yang memberkati atau bukan memberkati, menyetujui pernikahan laki-laki dan perempuan, laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu pasti sangat dibenci Tuhan. Pasti sangat dibenci Tuhan. Hamba Tuhan seperti itu bukan hamba Tuhan sebenarnya. Dia hamba dunia, hamba dirinya, hamba daripada manusia, atau mungkin kalau tidak salah arah dia bisa jadi hamba setan. Pernikahan homoseksual tidak boleh. Jadi kalau kita menanggapi, memang dari kita bertentangan dengan satu legalitas daripada negara dan pemerintahan dalam konstruksi regulasi di berbagai negara menyetujui karena satu konsep manusia bebas bisa melakukan ini dan itu menurut kehendak hatinya. Tapi lupa peradaban tidak terbentuk oleh karena satu kasus demi kasus yang menjalar menjadi racun bagi peradaban itu sendiri. Homoseksual itu terjadi dari zaman ke zaman ada, tetapi sekarang yang lebih menakutkan masuk ke dalam wilayah gereja, rumah Tuhan, tempat di mana harusnya orang mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal sesama. Tapi kalau di luar, Amerika misalnya, atau Australia, bahkan Israel menyetujui pernikahan sejenis. Mengapa? Karena itu tadi, kebebasan manusia, HAM dan sebagainya, yang padahal itu bukan ranah yang paling pemerintah harusnya tidak boleh ikut bagian dari situ. Tapi urusan itu malah ikut. Menurut Bapak bagaimana cara preventif? Ya, cara preventif kalau untuk remaja atau pemuda yang sudah punya rencana menikah, pacaran dengan yang lain beda jenis. Lalu menikahlah dengan yang beda jenis. Itu upaya preventif. Tetap tegakkan keluarga yang sejati, pernikahan monogami, laki-laki dan perempuan dewasa. Itu usaha preventif. Kita bicara pun ngomong ini tidak boleh, ini tidak boleh. Mereka punya komunitas sendiri dan powerful sekali komunitasnya. Dan kita nggak bisa katakan, karena peperangan kita bukan peperangan fisik ya. Kita bangun sebuah tembok, lalu kita bilang yang masuk sini, ke ruangan ini hanya orang-orang suci yang tidak bisa. Kita adalah peperangan ide, peperangan gagasan. Nah, gagasan yang paling faktual yang kita mau perhadapkan adalah hidup kita sendiri. Jadi, hai remaja, hai pemuda, kalau Anda pacaran yang benar. Saya pernah dengar, pernah tahu, pernah dapat informasi, ada remaja-remaja yang sudah berpacaran tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan anak-anak ini minta, Pak, bagaimana menghadapi orang itu? Saya bilang, kasih tahu dengan tegas, kasih tahu dengan keras bahwa itu adalah kejahatan di mata Tuhan, kejahatan terhadap peradaban manusia, dan itu pasti hukumannya jelas, tidak diterima di dalam kerajaan surga. Tapi kalau mereka tidak mau, lebih baik tinggalkan, tidak buat. Lalu apa yang aku kerjakan? Buat komunitas yang takut akan Tuhan. Buat komunitas. Upaya preventifnya itu, jangan hanya khotbahin mereka, kasih nasihat. Kita sendiri tidak proaktif gitu. Pacaran kita sendiri keliru. Nah, lalu nanti dalam rumah kita juga waktu kita pernikahan juga harus jujur, harus jaga. Karena apa? Kebanyakan mereka yang homoseksual adalah umumnya selain memang ada secara penyakit kejiwaan, psikologisnya, tetapi juga ada karena kekecewaan terhadap jenis lain. Dia kecewa dengan laki-laki, dia kecewa dengan perempuan, dia akhirnya mengambil keputusan yang keliru sekali.
Dan itu harus dilakukan, diperhadapkan. Jadi kita harus sama-sama melakukan dengan berani, tetapi perlu bijaksana. Kalian kan remaja, ya kan? Remaja itu kan masih dalam proses pertumbuhan begitu ya. Otoritasnya juga belum sekuat orang tua. Ikuti aja yang baik, yang benar yang diarahkan oleh orang tua, gereja, sekolah, orang yang sudah takut akan Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan yang betul, ikuti arahan mereka karena mereka lebih dulu remaja daripada kalian, daripada saya juga pertama kali jadi nggak boleh gini, nggak boleh gini. Wah, kebebasan saya dong, mana papa mama ini maksa saya nggak boleh ini, nggak boleh. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah benar juga gitu. Kadang-kadang kita nyesel, memang kebanyakan sih termasuk saya juga. Nyeselnya baru setelah udah umur. Iya ya, kenapa dulu nggak begini begitu kan? Penyesalan memang tidak mengubah apa-apa, tapi penyesalan bagi orang tua menjadi pelajaran penting untuk anak-anak dapat ketahui. Itu sebabnya orang tua memberi nasihat bukan sembarangan. Karena dulu pernah gagal, dulu pernah tidak mampu, sekarang diharapkan doanya anak-anaknya, orang-orang sebanyak zamannya, mau maju terus dengan benar di hadapan Tuhan. Lawannya seperti itu. Ya, jadi nggak seperti Pak Pendeta Temi, nggak bisa menghindari orang, memang orang dunia, kita di dunia ini kok gimana mau menghindari? Apa kita pergi ke gunung gitu berdoa apa? Tuhan tolong aku, nggak bisa. Karena kamu akan jadi garam dan terang. Ya sudah berbaur, tapi harus jaga jarak, ya jaga jarak, jaga kerumunan mereka, jaga jarak, jaga kerumunan mereka, lalu cuci tangan kalau kotor tangan kita. Ya, cuci tangan kalau kotor tangan kita, karena virus-virus itu akan muncul. Ya, itu sih yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Itu tadi saya katakan perkataan-perkataan kita yang cemar, yang najis, yang dapat merugikan orang lain, melecehkan begitu. Jadi memang mainan itu, tanda kutip ya, mainan itu di dalam handphone. Coba cek handphone kalian masing-masing. Sudah berapa banyak kata-kata yang melukai, menyakiti temanmu? Sudah berapa banyak kata-kata yang melukai orang tuamu? Sudah berapa banyak kata-kata yang tidak menghormati sesamamu manusia? Coba cek. Coba berapa banyak jumlahnya? Kita akan menemukan dengan kaget sendiri bahwa selebih dari setengah yang kita ketik itu setiap harinya di WA kita, di SMS kita, di Facebook kita, di Instagram kita, di Line kita, di feed kita, di YouTube kita, dan sebagainya. Lebih dari setengah kata-kata yang najis, yang cemar, yang sangat memalukan. Maaf, ini saya kata tanda kutip misalnya, kebiasaan zaman anjir. Itu sebenarnya kata-kata apa? Itu kata-kata jahat, kata-kata yang biasa dianggap sekarang. Padahal itu adalah sesuatu yang membuli diri dan orang lain. Tapi jadi biasa. Kenapa? Kalimat itu muncul karena apa? Ada latar belakangnya. Saya nggak usah sebutkan latar belakangnya. Tapi jadi populer. Dan itu menjadi kata sambung bagi percakapan anak muda. Karena kejengkelan segala macam. Tapi saya mau kasih tahu, kata-kata itu adalah cemar dan membuli diri sendiri dan orang lain. Tapi orang nggak pernah tahu kan. Nah, saya mau kasih contoh, dalam Alkitab itu banyak sekali orang yang melakukan hal itu. Cuma Alkitab memang tidak dalam konteks kekinian, dalam pengertian mengambil kutipan-kutipan kata dan hurufnya, tetapi di dalam zaman-zaman itu, perkataan yang keluar, yang cemar, yang najis itu muncul. Nah, memang saya sih berharap bukan hanya teori ya, tidak boleh membuli, tapi praktek. Ayo praktekkan. Maka selalu saya kalau mau menyapa orang itu dengan kata shalom, apa kabar, siapa ini, bagaimana kamu, kondisinya. Gunakan kata-kata yang betul-betul pilihan katanya itu membangun. Nampaknya seperti orang aneh di tengah-tengah zaman yang seperti ini. Tapi justru di situ kita membangun satu peradaban dan mempertahankan peradaban. Karena perang kita bukan perang fisik, bukan perang terhadap orang lain,
musuh kita, tapi kita perang ide, perang gagasan. Itu yang kita hadapi. Kita kasih contoh-contoh baca bahasa Alkitab. Coba baca bahasa Alkitab. Maka kadang-kadang anak-anak saya bilang, Bapak itu bahasanya terlalu berat, terlalu tinggi. Saya bilang saya bahasa Indonesia. Saya bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa filsafat. Tapi yang membedakannya karena terlalu banyak yang saya sudah tanamkan yang diberikan Tuhan dari Alkitab. Karena itu kata-kata itu muncul mengalir. Perbendaharaanku itu bisa terbentuk karena bertahun-tahun itu diisi oleh kebenaran, bukan oleh sesuatu yang cemar najis. Itu sebabnya dari mulut saya tidak pernah membuli orang, yang apalagi memaki-maki orang. Kalau saya dimaki-maki, dibully, dianggap dulu sebelum bertobat, ya jelas emosi dan marah. Tapi sekarang saya hanya berdoa kepada Tuhan. Karena itu yang terjadi. Jadi untuk remaja, mainanmu itu loh. Ini nih mainanmu. Ini tuh jangan jadi berhala. Waduh, luar biasa ya. Itu jadi berhala. Kadang-kadang saya terima WA itu atau SMS WA itu jam 1 pagi gitu. Nggak sebut nama, nggak sebut apa, dan bahkan di YouTube saya seringkali, syukurnya YouTube ada kata itu ya, ada kalau tidak sesuai bisa dihapus. Gitu. Itu saya centang itu memang. Wah, kata-kata kasar luar biasa. Padahal saya bicara tentang Yesus, tapi di situ kata-kata kasar muncul. Nah itu, jadi kita, ayo jangan membuli sesama. Begitu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.